oras para perasan manian di sudi hamunak kama ngakenang ruas ni huria hari ne baru matutu di hitaon laho mangula kaulota manipat sadarion Tuhan Yesus ma nama dongani nama masu-masu kita beta hamu akama ngakenang nangaka yanakon nami martangiang pasahat ko dirita tuadupan di debata di hari ne baru na pinasahat na tu kita di hari sadarion Sabtu 12 Maret 2022 mare de kita siya nomor buku ede ni huriata 352 say pasiat Tuhan Yesus say pasiat Tuhan Yesus tu bagasan rohani say ma Yesus bege panuntut nai say pasiat Tuhan Yesus jakone turu kami lungatiki parasian sodung jolo sampuhi asini rohamadi hamudoh dame siar Tuhan debata amata anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia amen Urian itu kata dihita saluhudna hata ni debata dihita tersurat di Markus 10 ayat 26 dohot 27 jadi lam tarhalomong manasida gabi masih padohan mak molobuti isa ma tarbahin malua dibereng Yesus manasida huhut ma didok anggo di jolma tak tarbahin alai dak songuni di debata ay saluhut na do tarbahin anggo di debata mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas itu adalah reaksi daripada orang banyak ketika mereka mendengar kata atau firman Tuhan Yesus yang mengatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Firman itu diucapkan Yesus ketika Yesus didatangi oleh seorang yang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana supaya ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana supaya saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan supaya melakukan titah Tuhan, hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dan anak muda tadi mengatakan kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, juallah apa milikmu, lalu berikanlah itu kepada orang-orang yang patut untuk menerimanya. Mendengar itulah dia kecewa. Mendengar itu dia pergi. Lalu Yesus mengajarkan kepada mereka perumpamaan tadi, bahwa lebih mudah unta memasuki lubang jarum yang kecil, unta yang begitu besar, daripada seorang yang kaya
masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang reaksi kita juga bisa berlebih-lebihan, tercengang, atau segera mengucapkan secara spontan terhadap suatu situasi yang datang kepada kita, atau suatu perkataan kepada kita, oleh karena yang kita utamakan adalah pikiran kita, yang kita utamakan adalah akal kita. Apa yang ada terselip di dalam logika kita, itu yang kita lakukan. Kita tidak mendahulukan keimanan kita untuk memikirkan, untuk menjawab apa yang terjadi atas kehidupan kita, sehingga kita menjadi heran, atau seperti orang kaya tadi, dia kecewa lalu dia pergi. Itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan suatu keadaan supaya manusia tahu bahwa dia tidak mungkin beroleh kehidupan yang kekal, tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah kalau mengandalkan dirinya, kalau mengandalkan diri orang lain, kalau mengandalkan sesuatu yang ada di dalam hidupnya, di dalam dunia ini, kalau bukan mengandalkan Yesus. Yesus adalah andalan kita. Dialah pintu masuk kita, jalan dan keselamatan. Dialah Allah yang menuntun kita ke arah itu, karena dialah Allah kita yang sesungguhnya. Dialah Tuhan kita yang memberikan kepada kita pengharapan, bukan hanya selama kita hidup di dalam dunia ini, tetapi pun ketika kita memasuki kerajaan sorga miliknya, kepunyaannya, tahta Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita bereaksi yang didorong oleh keberimanan kita atas hidup ini. Mungkin ada dari antara bapak-bapak dan ibu saudara kami yang sedang isoman oleh karena pandemi ini. Kita harus mengisolasi diri kita oleh karena kita terkena virus itu. Pengharapan selalu ada bapak dan ibu. Mungkin kita juga adalah orang yang sedang kalut. Lalu firman ini mudah-mudahan memberi kepada kita suatu pengharapan bahwa bagi Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sorga itu milik Tuhan, bukan milik kita. Sorga itu adalah takhta kemuliaan Tuhan, tempatnya bersemayam. Sorga itu adalah rumahnya, tempat ia akan mengajak siapa yang ia kenal untuk bersama-sama dengannya di sorga mulianya. Kita hanya berpengharapan. Kita gantungkan harapan kita melalui pengharapan bersama dengan Dia. Itulah pengharapan yang hidup. Kita gantungkan segala sesuatu di tengah kehidupan ini, bagaimanapun keluh kesah kita, sulit atau bahagia kita, hanya kepadanya, karena Dialah tempat kita bergantung. Kita juga perlu untuk peduli, bukan hanya untuk diri kita. Peduli kepada sesama, mengasihi sesama, dan oleh karena pengasihan kita kepada sesama itulah kita membuktikan kasih kita kepada Allah. Karena adalah seorang pendusta jika ia mengatakan bahwa ia mengasihi sesamanya, jika ia tidak mengasihi Tuhan Allah. Adalah seorang pendusta yang mengatakan aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak melakukan sesuatu yang tidak dikenan oleh Allah, kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Hukum Taurat itu adalah hukum tentang kasih, bukan hukum tentang apa yang harus kita lakukan. Jangan membunuh bukan berarti jangan membunuh saja, tetapi itu juga berarti berjiwa kehidupan. Ada rasa harga di dalam kehidupan kita akan orang lain, dan itulah yang dikenal oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mudah-mudahan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia yang akan menuntun kita, Dia akan membawa kita ke arah mana Tuhan kehendaki, dan kita akan selalu dipakainya menjadi seseorang yang hebat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang memberi kepada kita kekekalan bersamanya di surga mulia. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami, menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, dan tidak ada kuasa selain kuasa-Mu untuk menaikkan kami bersamamu di surga mulia. Ketika kami pun masih di dalam dunia ini Tuhan, kami berharap bahwa kuasa Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami takuti, banyak hal-hal yang kami hindari, tetapi Engkau adalah Allah yang maha pengasih. Bagimu tidak ada yang mustahil. Semua kami adalah anak yang Engkau kenal. Kasihi kami Tuhan. Satu hari ini kembali kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, menunjukkan kasih kami kepada sesama. Ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.